Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 21 aja ya Pak, bukan 212 gitu. Kirain 212 Wiro Sableng gitu. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Bapak Robini Atmawijaya. Itu namanya keren ya, kayak orangnya ganteng. Apa jambangnya itu idola para janda itu. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Panitia Tarhib Ramadan Pak Henry ya Pak, Randy, namanya keren juga. Saya aja yang kurang keren, Suparman. Perasaan Suparman itu nama orang tahun berapa gitu ya. Selanjutnya yang saya hormati Kakanda saya, Kakanda Haji Marzuki. Ayu Yuli masih di rumah, baru pulang dari Bogor, takut bawa corona, makanya nggak hadir juga ke sini. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, tokoh agama dan tokoh masyarakat, jamaah Masjid Ar-Rahman dan warga perumahan Geria Abadi dan sekitarnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang kami banggakan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya ini tadi minta benang sama jarum, karena pas duduk di sini kancing atasnya lepas. Jadi maksud saya mau tak jahit dulu kancingnya, karena kalau sampai terbuka dada saya bahaya. Ibu-ibu langsung mejem semua nantinya. Tidak ya, cuman karena mau masuk YouTube, khawatir ini sedikit kurang menarik dilihat nantinya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa nonton ceramahnya di YouTube, tapi jangan lupa subscribe ya. Nonton dipanjang-panjangin. Nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Tapi tak mengapa, jahitnya nanti aja kalau sudah selesai ceramahnya. Biasanya saya bawa baju serep banyak Pak. Ini kebetulan tidak bawa baju serep. Jadi kok pas gini-giniin lepas kancingnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Dan memang kita sudah kangen dengan pengajian ini. Karena masa pandemi ini sudah setahun lebih. Hanya saja saya ingin ingatkan, sebetulnya corona ini masih ada karena anggarannya masih ada, Pak. Kalau anggaran sudah habis, habis corona ini. Rahasianya itu begitu. Kalau orang mau jujur, 50.000 yang katanya mati karena corona, itu nggak nyampe 10% yang benar-benar corona itu. Kalau mau jujur dengan datanya, jujur dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi ini sudah kelamaan. Saya ditanya, Ustadz, emang corona ada? Ada. Corona itu ada, bukan isu, bukan katanya. Tapi tidak sepanik seperti yang dibayangkan. Makanya saya minta izin ceramah nggak pakai masker. Karena kalau saya ceramahnya pakai masker, lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Kan masker ini cuma pendukung saja sebetulnya, Pak. Coba lihat orang di pasar bejibaku, biasa aja nggak kena corona. Yang kena corona itu yang di rumah sakit. Dokter itu udah kurang apa APD-nya, masih kena, udah kayak astronot. Benar kena corona itu. Maka dari itu terkait dengan masa pandemi ini, yang namanya wabah itu selalu datang sebagai ujian. Dan setiap 1 abad sekali ada wabah yang menggemparkan. Dan selalu di tahun gandeng, tahun angka kembar. Tahun 1919 kembar. Flu Spanyol. Mulainya tahun 1918, puncaknya di angka gandeng. 1919. Saya baca di Google, Wikipedia, korban jiwanya 100 juta orang meninggal dunia. Dahsyat ternyata, Pak. Sepertiga penduduk bumi mati. 1 abad ke belakang lagi, tahun angka kembar 1818. Flu Prancis mencapai 30 juta orang meninggal dunia. Nah, tahun ini di angka gandeng puncaknya 2020. Flu virus corona yang mati ya paling 1 juta lah sedunia internasional ini. Walaupun banyak juga itu, artinya wabah selalu ada. Kita yakin itu ada sebagai ujian, asal jangan berlebih-lebihan. Sejak zaman Nabi sudah ada, Pak, ta'un. Ada stay at home, tinggal di rumah. Zaman sahabat ada stay at home. Zaman tabi'in ada stay at home, lockdown. Untung lockdown gak lama-lama. Memang lockdown stay at home lah, bukan lockdown ya. Itu gak boleh lama-lama. Zaman Nabi ada lockdown sebentar. Zaman tabi'in ada sebentar. Kita kemarin sempat ya 3 bulanan di Bandar Lampung itu. Maret, April, Mei. Sampai nggak ada Jumatan beberapa masjid. Saya jadi ingat perkataan Imam Al-Ghazali. 40 hari 40 malam saja nggak berangkat pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah, saya 40 hari 40 malam gak diundang pengajian, habis bekal saya. Cuman ya jangan menyalahkan siapa-siapa, namanya musibah. Tapi ada berkahnya, Pak. Gara-gara stay at home, istri saya positif hamil. Alhamdulillah. Itu berkahnya luar biasa. Ya sekarang sudah lahir anak saya. Saya bingung siapa namanya, apa namanya corona ya. Apa namanya Suraya, kata istri saya jangan dikasih nama corona, enggak enak, penyakit soalnya. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu kala yang namanya wabah.
Sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Makanya gara-gara corona orang pinter bahasa Inggris semua. Diam di rumah, stay at home. Sekolah daring dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan, tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Makanya yang lagi lebih berbagi pak, tetangga nggak kecicil rumah subsidi, ya utangin dulu ge. Saatnya yang bergaji berbagi, saatnya yang punya tabungan keluarkan duit tabungannya memberi. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Ada kalanya kita berhenti dulu mempermegah masjid. Ada kalanya kita mesti berbagi dengan sesama. Insya Allah. Silakan Pak, minum. Anak-anak, ayo dimakan kuenya. Tapi jangan ribut. Ngajinya kan nggak buru-buru kan, santai saja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin ingatkan, faktor utama menghadapi corona itu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita didukung oleh vitamin yang cukup. Maka konsumsi vitamin. Jadi bukan masker Pak, vitamin. Yang nomor 2 ini yang paling penting, yakni kondisi jiwa kita. Kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda. Kecemasan, kepanikan itu separuh dari penyakit. Makanya orang kena corona, kalau masuk rumah sakit tambah parah kan? Karena takut, nggak boleh ada yang nengok. Dokter ngintip dari jendela, perawat habis masukkan makan keluar lagi, nggak ada teman, sok dia, tekanan batin, makin parah penyakitnya. Makanya kata Nabi, kalau ada yang sakit tengok, walaupun nggak bawa jeruk, nggak bawa apel, nggak bawa salak, nengoknya kita itu sudah obat baginya, karena ini kejiwaan. Nah ini gara-gara masuk rumah sakit tambah shock Pak. Al-wahmu nisfudda, rasa cemas, rasa khawatir adalah separuh dari penyakit. Segar kita, gagah kita, bugar kita, tapi kalau panik, penyakit apapun pasti mendekat. Makanya ada perkataan dokter di Jawa Timur, Bu, harus dipanggil Pak, takut ibu-ibunya khusyuk. Ibu-ibu ini kalau sudah khusyuk, palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Ketiduran taunya. Kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka berhentilah banyak pantangan. Penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maaf yang masih nyicil rumahnya ya Pak ya. Jangan terbebani ya Pak, Bu. Maksud saya begini Bu, cicilan jangan banyak-banyak. Sudah rumah nyicil, nggak usah nambah lagi ge. Ini rumah nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, kulkas nyicil, mesin cuci nyicil, seragam pengajian nyicil, baju pesta nyicil. Cepat mati suaminya.
Makanya akhir zaman kata Nabi, banyak istri membunuh suaminya. Bukan dengan meracunnya, tapi dengan membebaninya dengan hutang yang banyak. Maka bahagiakan hidup kita, kurangi cicilan. Apalagi kan kita tinggal di perumahan ya Pak ya. Kadang-kadang tinggal di perumahan itu panas-panasan. Kecuali geria abadi enggak kan? Enggak. Panas-panasan pening pala. Bapak-bapak paling sengsara dapat bini tukang panas-panasan. Bapak-bapak pulang kerja capek, bini nyempering. Apa kata bini? Pak, tetangga ganti mobil. Papa kapan? Pak, tetangga ganti TV. Papa kapan? Pak, tetangga ganti motor. Papa kapan? Pening suami. Pak, tetangga ganti istri. Papa kapan? Ya kalau mau nggak apa-apa ya Pak ya. Kita salin saja. Saya mau ngasih tahu ibu-ibu dulu Bu. Kami kaum laki-laki mau curhat nih buat emak-emak nih. Sejatinya setelah tak pikir-pikir, kebahagiaan suami itu bukan mobil mewah, bukan motor gede, bukan pula sepeda yang lagi ngetren, bukan rumah yang besar. Sejatinya kebahagiaan suami ada pada istri yang bersyukur. Saya ngambil perumpamaan gini saja Pak. Saya ini kan susah punya anak. Anak pertama saja saya disuruh dokter berhenti kegiatan, berhenti nulis karena saya penulis, berhenti dakwah, liburan. Makanya saya punya anak yang kedua berkah corona Pak. Stay at home tadi itu kan. Susah punya anak. Pengen gendong kayak orang. Begitu punya anak terasa bahagianya. Anak sudah tahu mainan B, beliin mainan nanti pulang pengajian. Oke. Pulang ceramah beli mainan Pak, yang murah aja 10.000. Mudah nipu anak kecil mah. Begitu sampai rumah dia jingkrak senang. Makasih ya Bi, makasih ya Bi. Ada rasa gembira Bu. Ngebeliin anak mainan dia jingkrak ngucap terima kasih. Senang luar biasa, gembira bukan main. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak Bu kalau dikasih duit suami jingkrak? Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Bede seneng banget Bu lakinya, percayalah sama saya. Coba ginilah, bapak-bapak hidup susah, tinggal ngontrak, borok-borok punya motor, sepeda saja minjem umpama, makan kadang ada beras kadang nggak ada. Terus bapak-bapak kan merasa bersalah. Lagi malam-malam ngomong sama istri, Dek, apakah? Maaf ya, sambil bergetar bibirnya Pak. Maaf apa? Kata bininya. Gara-gara nikah sama saya sengsara kamu. Kita cuman ngontrak, teman-teman sudah keambil perumahan. Boro-boro punya motor, sepeda saja kita minjem. Maaf, gara-gara nikah sama saya kamu sengsara. Apa jawab istrinya? Enggak Kak, saya bangga punya suami kayak kakak. Bede. Enggak apa-apa kita hidup susah. Enggak apa-apa kakak cuman jadi buruh. Yang penting cinta kita setia. Luar biasa. Cinta kita setia. Anak-anak bisa makan jadilah. Walaupun selamanya kita ngontrak, yang penting anak bisa sekolah. Bangga punya istri begitu Bu, percayalah sama saya. Coba kalau ibu-ibu jawabnya nggak kayak gitu. Iya, sial saya dapat laki kayak dulu. Allahu Akbar. Coba saya dulu nerima cintanya Robiat Mawijaya. Iya, mana orangnya ganteng. Sekarang sudah jadi pejabat lagi ya. Ketua takmir masjid kan. Pejabat soalnya. Artinya kebahagiaan sejatinya ada pada syukur kepada Allah Ta'ala. Bu, mau masuk surga enggak? Tak ajarin ya. Kalau ingin masuk surga, satu syaratnya, jadilah istri yang qanaah, nerimo.
Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo. 5 juta nerimo. 500 ribu nerimo lan nelongso. Cuman dikasih 1000 timpuk palanya. Masa cuman 1000? Nah, tapi jangan cuma nuntut istri qanaah ya Pak. Saya setuju dengan perkataan di media sosial. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak kira-kira? Nah, kalau setuju kita ulang lagi aja. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Ingat bapak-bapak, modalin. Pengen istri secantik Nisa Sabian, belikan bedak Nisa Sabian. Ingin istrinya cantik kayak Asanti, belikan lipstiknya Asanti. Tapi kalau sudah dibelikan suami, pakai Bu. Makainya kapan? Bukan pas pengajian, bukan pas ke pasar dan arisan. Makainya pas di rumah suaminya. Ini kadang-kadang sembarangan ibu-ibu ini. Tidur pakai daster. Mending dasternya bener. Daster habis masak tadi pagi ngulek sambal terasi. Enggak cuci tangan, malah dikual-kual di bajunya. Begitu laki ikutan tidur kok di kasur bau terasi ya. Ketiban ngelihat muka bininya, matanya udah belean, hidungnya upilan, giginya jigongan, ngiler pula. Allahu Akbar. Dandan yang cantik buat suaminya, dipakai bedaknya, pakai lipstiknya. Saya mau ngajarin ibu-ibu masuk surga cepat ya Pak. Ibu-ibu kalau masuk surga, ingin masuk surganya cepat. Ini karena banyak ibu-ibu muda Pak, harus diservis dulu hari ini. Suami di rumah, apalagi wayahnya malam Jumat. Ini malam apa sih? Oh Senin, masih tangi. Siap-siap ya Bu. Malam Jumat datang jreng jeng, teng teng teng. Suami pulang yasinan ngasih kode, Munaro, Bang Ocit pulang, prepet. Ibu-ibu langsung masuk kamar, pakai bajunya yang lekton, singkele ketoen. Ya boleh dong di rumah. Ya nggak boleh ke pasar. Termasuk depan rumah nggak boleh ya Bu. Sambil ecak nyapu halaman. Pakai elekton. Pak Robi lihat. Ya dosa lah Pak Robinya juga. Ngelihat pertama ya dosa. Ngelihat pertama ya rezeki. Begitu kepentok lihat, alhamdulillah. Rezeki. Tapi kalau kelanjutan dosa dia. Jadi pakai lekton, pakai yang pendek Bu, bedak sekotak abisin nggak apa-apa. Pakai lipstik yang merah kayak habis makan ayam hidung. Pakai minyak wangi sekujur tubuh. Begitu suami masuk kamar, ibu-ibu berdiri. Bisa langsung praktek nggak di rumah nanti? Langsung berdiri, kaki kanannya sejajar dengan badan, kaki kirinya ke depan. Tumitnya diangkat. Iya. Tangan di depan begini, dagunya diangkat, matanya melotot. Persis kayak Maria Belina. Kalau begitu model servisnya, ibu-ibu jadi istri solihah semua. Allahumma amin. Enggak bisa begitu, minimal nomor 2, taat kepada suami. Karena perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, gampang Bu, ngelawan saja sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kapelingan di neraka. Jadi balik lagi di bagian pertama saya sampaikan, yuk kita bahagia. Rumah tangga bahagia, masyarakat bahagia.
Corona tidak boleh dihadapi dengan rasa cemas. Corona harus dihadapi dengan gembira dan bahagia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya perlu ingatkan, bukan corona yang menyebabkan kematian. Kematian itu ajal. Setuju kira-kira? Banyak kok yang sembuh. Walaupun mohon doanya pamanda kami, pamandanya Kakanda Haji Marzuki, Haji Eka Saputra, Direktur Masjid Al-Mustasfa Rumah Sakit Urip Sumoharjo, wafat meninggal dunia karena COVID-19. Tapi memang beliau punya penyakit bawaan, Pak. Di paru-parunya memang beliau sudah numpuk lemaknya karena gemuk sekali. Jadi saya menganggap itulah jalan beliau. Semoga dengan terkena penyakit kemarin beliau wafat tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya ini kita dapat hibah masjid yang luar biasa. Tugas kita memakmurkannya. Jangan sampai masjid sepi. Kayak di kampung saya, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya sendirian, enggak punya teman. Makanya ada guyonan di kampung, ada muadzin kampung sudah tua, namanya Mbah Slamet. Ada Pak Slamet enggak di sini? Ada. Yang mana Pak? Oh, pas banget dengan Mbah Slamet nggih. Cocok beliau. Sama ompong juga udah di depannya, Pak. Subhanallah. Asmane Mbah Slamet. Namanya Mbah Slamet muadzin kampung. Azan jam 11 malam. Tetangga masjid keluar semua. Sudah gila Mbah Slamet, masa jam 11 malam azan. Orang datang ke masjid diteriakin, "Mbah, sampean wes edan yo. Ini jam 11 malam. Nopo sampean azan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, "Tadi waktu Isya sudah tak adzani, sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula." Pinter Mbah Slamet ini. Ada kejadian Pak subuh, yang pinter-pinter nggak ke masjid. Begitu masuk masjid, dorong-dorongan jadi imam. Pak Robi nggak datang, Pak Endri nggak datang, mungkin begadangnya kemalaman ya. Terpaksalah yang jadi imam Mbah Slamet. Karena beliau yang paling tua, dorong-dorongan, "Mbah, panjenengan jadi imam." "Waduh, aku nggak apal kunut." "Udah nggak usah pakai kunut, yang penting subuhan kita." "Oke," kata Mbah Slamet. Masuk penyimaman rakaat pertama bacaannya lancar, Al-Fatihah sama Kulhu, karena itulah yang hafal. Begitu rakaat yang kedua, habis Fatihah Mbah Slamet diam, enggak baca apa-apa. Ruku enggak, baca tidak, oleh makmum dikode, "Aham." Mbah Slamet masih diam. "Aham." Masih diam, tambah rame yang aham. Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, "Boleh baca kulhu lagi enggak?" "Boleh Mbah," kata makmumnya. Remek sholat Pak, imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Tapi yang enggak salah Mbah Slamet lah, salah yang pinter-pinter enggak pernah ke masjid. Mari kita makmurkan masjid ini. Karena begini Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya semata-mata yang benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang man amana billah, yang benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat nanti. Idza ra'aitumur rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman. Seandainya apabila kalian melihat seorang laki-laki lazim bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah dia benar-benar dalam keadaan beriman.
iman. Artinya memakmurkan masjid adalah tanda keimanan. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam iman. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya kita masuk ke tema tarhib Ramadan kita. Sebentar lagi masuk Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira menyambut masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Ini hadisnya dhaif ya Pak. Untung bukan perkara hukum, maka boleh dipakai untuk penggembira bagi kita semua. Jadi saya ingin nyekolahin dikit lah. Hadis dhaif itu boleh dipakai. Siapa bilang nggak boleh dipakai? Imam Bukhari saja makainya. Tapi bukan untuk perkara hukum, untuk perkara fadilah. Kira-kira ini Bapak Ibu, senang tidak sama bulan Ramadan? Karena ada yang sebel Pak, nggak bisa ngudut. Kadang-kadang ada yang iseng, bukan iseng, bini ke pasar, anak main, kebetulan nggak ada orang, ketek, manasin air di kompor gas. Bikin kopi, begitu mau nyeruput, bini pulang, assalamualaikum, kopinya ditumpahkan lagi. Sebel banget dia Pak. Ada yang kayak gitu. Oleh karena itu, orang yang senang dengan Ramadan, gembira dengan Ramadan, mudah-mudahan Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Allahumma amin. Cuman begini Bapak Ibu, saya ingin dudukkan soal puasa itu ada dua bentuk. Satu al-imsaku anil muftirat, dua wal imsaku anil hawa. Satu mengendalikan diri dari yang membatalkan, dua mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini karena ada anak-anak, anak-anak itu pada tingkatan pertama mengendalikan diri dari yang membatalkan. Itu pada tingkatan orang biasa. Pada tingkatan yang selanjutnya al-imsaku anil hawa, puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Kita ngaji fikih sebentar ini. Apa saja sih yang membatalkan puasa? Kira-kira Bapak Ibu apal nggak kira-kira? Apa saja yang membatalkan puasa? Ibu-ibu aja yang ditanya ya Pak. Apa Bu? Makan, minum, ngopi gitu ya Bu ya. Apalagi ngudut gitu ya Pak ya. Baik, saya gunakan bahasa fikih, bukan bahasa lapangan ya. Satu, ma wasola amdan ilal jauf. Ya, anak-anak juga bisa diingat yang batalin puasa ya, biar nggak dikibulin mamahnya. Mamahnya sering ngomong begini, awas jangan nangis, batal puasanya. Padahal nangis tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangis, air matanya ditelan, batal puasanya. Cuman orang tua kan nakutin anak-anak ya Pak, jangan nangis nanti batal puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu apa saja yang melintasi kerongkongan, batal. Makanya ibu-ibu kalau masih di mulut nggak batal. Ibu-ibu nyicip masakan, nggak batal, asal habis nyicip dilepeh. Yang batal itu mencicipi kolak semangkok, batal dia. Kalau nyicip di lidah, tahu asinnya, tahu manisnya, tahu pedesnya, ya nggak apa-apa di lidah. Habis itu dilepeh, gosok gigi Pak, nggak batal puasa. Yang nggak boleh itu makruh saja. Kalau lisiddatil ha, lagi sangat kepanasan, sumuk, haus, ngelak. Saking ngelaknya itu ludah saja terasa pahit umpama. Itu kalau bisa wudhu jangan kumur-kumur, nggak usah gosok gigi. Makruh ba'da zawal, setelah waktu zuhur. Karena khawatir kita hilap, lalu kita telan Pepsodennya. Jangankan air Pak, kalau lagi haus itu, bensin aja segernya bukan main. Ada orang lagi ngisi bensin di tangki motor, kayaknya seger banget. Namanya orang haus, maka hanya makruh saja. Umpama pisang goreng, taruh di mulut, nggak batal. Tapi kalau minyak gorengnya ditelan, klekek, batal dia. Karena melintasi kerongkongan.
Itu patokannya. Yang kedua yang membatalkan puasa itu wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu lewat dua jalur pembuangan. Misalnya ibu-ibu kena keputihan, masuk obat lewat kubul, batal puasa. Atau ada penyakit sembelit Pak, masuk obat lewat dubur, batal puasa. Nah ini yang terdekat vaksin corona ya Pak. Ada ulama yang berpendapat enggak batal karena enggak lewat 9 lubang. Ada ulama yang berpendapat batal. Saya enggak punya kemampuan mengadili Pak. Ini bukan urusan saya, urusan para pakar yang berkumpul dan bersidang. Cuman kita boleh milih yang paling diyakini yang mana. Kalau saya meyakini injeksi vaksin itu membatalkan puasa. Karena kalau enggak batal, infus juga enggak batal nanti. Nanti bapak-bapak sekilik puasa infus 5 botol. Pantesan seger banget dianya ya. Karena diinfus kan enggak lewat 9 lubang tuh. Nah, maka dari itu kalau saya nganggapnya batal. Cuman muncul pertanyaan, bolehkah membatalkan puasa karena sedang vaksin corona? Jawabannya boleh membatalkan puasa. Enggak dosa. Terutama yang lansia. Vaksin keduanya kan bulan Ramadan nanti jadwalnya. Enggak apa-apa, batalkan saja puasanya. Enggak dosa. Kalau dia enggak mau makan minum, yang penting habis Ramadan kodok nanti puasanya. Dan kalaupun dia membatalkan puasa, kata dokter habis vaksin silakan Bapak Ibu makan minum misalnya. Itu lebih baik, makan enggak apa-apa. Enggak berdosa walaupun bulan Ramadan. Karena dalam kondisi darurat sedang ada wabah penyakit. Jadi begitu. Selanjutnya wal qai'u amdan, muntah yang disengaja batal. Jadi kalau muntahnya enggak sengaja enggak batal. Apalagi orang kena mah Pak, bergejolak muntah enggak batal. Selanjutnya wal wat'u amdan fil farji. Hubungan suami istri yang disengaja. Kalau enggak sengaja enggak batal. Tapi japri aja minta penjelasannya ya Pak. Ada anak-anak sih soalnya ya. Japri aja nantinya. Emang ada yang nggak sengaja? Ada. Telepon saya kalau mau tahu penjelasannya. Baik, yang berikutnya wal inzalu ammubasarah, bermesraan sampai terjadi inzal atau orgasme, batal puasa. Termasuk onani, masturbasi, batal puasa. Tapi kalau ihtilam, mimpi basah, enggak batal. Walaupun sampai banjir. Tapi mandi guys, mandi, harus mandi Pak. Selanjutnya yang membatalkan puasa tersebut wal haid, datangnya darah haid, wan nifas, terjadinya nifas melahirkan, wal junun, gila, dan yang ke-9 wariddah, murtad dari Islam, dan yang ke-10 niyatul iftar, niat berbuka. Niat itu berbuka apa? Bukan Allahumma lakasumtu, bukan baca itu. Bapak Ibu baca Allahumma lakasumtu 1000 kali enggak batal puasa. Niat berbuka itu kayak tadi itu Pak, bini ke pasar, anak main bikin kopi. Kopi mau diseruput, bini pulang tumpahin. Nggak jadi minum kopi, tapi sudah batal puasanya. Karena sudah niyatul iftar. Nah, pada tingkatan yang berikutnya puasa itu bukan cuma itu. Pada tingkatan yang berikutnya puasa itu al-imsaku anil hawa. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Inilah sebabnya Bapak Ibu, banyak orang yang puasa, tapi puasanya enggak ada nilainya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapati apa-apa kecuali cuman lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Karena dia puasa tapi masih memperturutkan hawa nafsu. Maka Sunan Ampel berkata, puasa itu hening cipta, nutup babakan hawa sawa. Tahu artinya enggak Pak? Bahasa apa ini ya? Bahasa Arab. Arab nangendi. Hening cipta, nutup babakan hawa sawa. Puasa itu hening cipta, pengendalian diri
untuk nutup 9 hawa atau 9 lubang pintu hawa nafsu. Apa 9 hawa itu? 2 lubang mata, jaga pandangan. 2 lubang telinga, 4 hitungannya. 2 lubang hidung. Ada yang hidungnya cuma 1 lubangnya? Enggak ada. 6. Yang ke-7 lubang mulut. Yang ke-8 dan ke-9 tempatnya di bawah. Saya tahu betul tempatnya dan tahu betul namanya, Pak. Tapi enggak enak menyebutkannya. Bahasa Arabnya kubul dan dubur. 9 lubang itu. Makanya 9 lubang itu mengeluarkan kotoran terus, Bapak Ibu. Itu tamsil, pelajaran bagi kita. Itulah sumber dosa. Coba dari mata, kotoran yang keluar dari mata namanya belek. Yang dari telinga congek. Yang dari hidung ingus, umbel, upil. Yang dari mulut jigong, ences, ludah, iler. Nah, yang paling sengit itu iler. Saya sempat mikir, seandainya iler manusia itu berharga seperti iler walet, mungkin kiai-kiai di pondok kaya semua, Bu. Cukup menjual iler-iler santrinya itu. Makanya bapak-bapak kalau punya anak mondok, jangan cuma di depan, sekali-kali minta izin masuk kamar. Pengen lihat kasur anaknya sama bantalnya. Begitu masuk kamar, bedeh bantalnya penuh dengan iler. Saya nggak ada harganya iler manusia itu. Kemudian lubang bawah yang keluar kotoran juga, air kencing. Apalagi lubang belakang, pisang goreng. Subhanallah. Itu kalau sehat pisang goreng. Kalau nggak sehat bubur namanya. Mengapa dia mengeluarkan kotoran? Pelajaran, itu pangkal dosa-dosa. Nah, inilah waktu puasa harus kita tahan, harus kita kendalikan. Mata, ghadul basar, latihan nunduk. Jangan ngelihat punya orang. Bu, kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki pandangannya jauh ke depan. Makanya laki-laki kalau ngebut nggak takut. Tapi pandangan laki-laki ke samping kurang, makanya laki-laki sering nyerempet. Tapi kalau perempuan pandangan ke depan pendek, makanya takut dibawa ngebut. Tapi pandangan ke sampingnya lebar. Makanya ibu tahu betul kalau temannya sudah ganti cincin, ganti gelang gitu ya. Tetangganya beli apa, nggak usah noleh, nggak, cukup kling langsung. Pandangannya ke samping. Hati-hati nih mata, ghadul basar. Ini panah-panah setan. Bapak-bapak juga begitu, Pak. Menjaga mata bukan cuma di dunia nyata, juga yang sumbernya dunia maya. Kan banyak sih kadang-kadang di grup WA itu ya, Pak ya. Ada aja yang ganjen bapak-bapak tuh. Ngirim yang cantik-cantik, yang behenol-behenol. Maaf Pak, kalau bulan Ramadan jangan dulu, ge. Takut Pak Robi ini nanti mandangin, lupa dia. Karena begini, walaupun bulan Ramadan Bapak Ibu, masih banyak BMW keliaran. Tahu BMW enggak sih Pak? BMW bahenol molek weleh. Tundukkan pandangan mata. Telinga jangan mendengar gibah. Lisan jangan bicara gibah. Karena kata Nabi yang paling banyak menghapuskan pahala puasa itu gibah, ngegosip. Tahu gosip, Bu? Digosok makin sip. Ada ibu-ibu yang curhat sama saya, Ustadz, ngapa Bu? Gimana caranya biar berhenti ngegosip? Emang ngapa, kata saya? Saya ini hobi betul ngegosip, kata dia. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngegosip demam saya. Kira-kira apa ya obatnya? Mau saya kasih tahu Pak hari ini buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu demen banget ngegosip,
hobi betul ngerumpi, silahkan ngegosip sepuas-puasnya, ngerumpi sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan, ngegosipnya sendirian. Pengen bu ngegosip, masuk kamar kunci pintu ngoceh sendiri. Kata anaknya, kapan mak gua gila ya ngegosip kok sendirian. Karena bahaya gosip itu. Wudhu nggak berkah, puasa tak ada nilainya. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Karena gosip itu lebih kejam daripada berzina. Tak ulang, gosip itu lebih kejam daripada berzina. Logikanya apa? Gini maksudnya Pak. Kalau orang zina, hari ini dia zina, nyesel dia, habis zina tobat, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, cash tunai. Dosa zinanya diampuni kalau dia langsung tobat. Tapi jangan dicobain ya Pak. Bapak-bapak jajak lagi ya. Lagi zina mati nggak tanggung jawab saya. Tapi kalau orang ngegosip, belum diampuni dosanya, belum diterima taubatnya, sebelum dia minta maaf dengan yang digosipin. Nah ini yang jadi masalah. Ibu-ibu habis ngegosipin tetangga, terus mau tobat minta maaf, datang ke rumah tetangga, Bu maaf ya, maaf apaan? Enggak, saya kemarin ngegosipin ibu. Emang lu ngegosipin gua apaan? Tak omongin ke tetangga yang lain, ibu itu palanya peyang, matanya belok, hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede. Enggak jadi maaf-maafan Bu, kena tempeleng itu. Itu yang jadi urusan. Makanya bersyukurlah kita di Indonesia ini Bapak Ibu, mau masuk Ramadan ada maaf-maafan, Idul Fitri ada maaf-maafan, walaupun kita nggak ngaku kan pernah ngegosipin Pak Robi, nggak ngaku kan pernah ngomongin Pak RT payah, pasti ada yang pernah ngomong istri payah kan, gara-gara nggak dapat bantuan, umpama nih Pak, kita nggak perlu ngaku pernah ngegosipin Pak Ketua RT, tapi kita minta maaf jelang Ramadan. Mudah-mudahan Pak RT memaafkan. Ibu-ibu juga bapak-bapak, kita silaturahim Idul Fitri maaf-maafan karena tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya orang yang belum bermaaf-maafan. Oke, saya minta waktu dikit lagi, 10 menit aja lagi ya. Bagian terakhir. Jelang Ramadan ini ya maaf-maafan Pak. Biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah belum mengampuni dosa orang yang masih bermusuhan. Akhawani mutasoriman. Dua orang yang masih bermusuhan. Itu belum diampuni dosa-dosanya. Belum Allah terima puasa Ramadannya. Ya, yang salah gentle, minta maaf. Gentle ngaku salah. Tapi memaafkan Pak lebih baik walaupun nggak dimintai maaf. Cuman yang repot itu begini, dia yang salah, kita yang datang minta maaf, tapi dia malah nggak mau memaafkan. Ada nggak yang kayak gitu? Cepet mati aja kalau ada ya. Tapi tugas kita ini Bapak Ibu cuman minta maaf, simple banget, cuman minta maaf saja. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu, kunci dari dalam. Kita ajak salaman, dia tarik tangan, umpama. Kita senyum, dia pura-pura nggak lihat. Kita panggil, dia pura-pura budak. Papasan di jalan, dia melipir-melipir, minggir masuk siring. Karena nggak mau papasan sama kita umpama. Sudahlah, itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Kalau ketemu yang kayak gitu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Yuk tebak-tebakan dulu kita Pak. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Ada yang ngomong pala. Ekornya apa palanya? Ekor, kata anak-anak. Kalau monyet turun dari pohon,
Yang duluan palanya atau ekornya? Jawabannya palanya. Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin monyet kok dipikir? Maksudnya begitu, Pak. Kalau ketemu orang ngotot banget ya. Yang namanya manusia pasti punya salah kan? Kita sudah mau maaf-maafan dia nggak mau. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, nggak usah lebay bu. Ini mah lebay ngadu sama laki. Sakit mamah Pak. Sakit betul hati ini. Apa kata suaminya? Itulah tetangga sebelah. Waduh, nggak usah lebay. Dia nggak mau ya sudah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuman minta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, urusan dia, bukan urusan kita. Begini Bapak Ibu, kita ini nggak akrab lagi nggak apa-apa. Dulu pernah akrab, pernah intim banget umpama, tapi karena ada sesuatu dan lain hal nggak akrab lagi nggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Itu saja. Nggak apa-apa, nggak akrab, nggak apa-apa, nggak sahib banget. Dulunya ngobrol bareng, sekarang cuman kalau ketemu say hello. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana bu? Mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Ya udahlah, jawabannya dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Nggak apa-apa. Dia dingin, nggak jadi masalah, tapi bukan musuhan kan? Yang nggak boleh itu musuhan. Maka harus maaf-maafan satu sama lainnya. Terutama ini saya mau closing ini untuk orang tua. Kalau masih ada orang tua jelang Ramadan nggak salah Bapak. Kita pulang kampung dulu lah Pak. Sibuk merantau ke negeri sakti ini. Pulang kampung dulu. Ya orang tua itu kan pengen ditengok kan. Biasa ingat orang tua tuh ingat waktu kita digendong manja, waktu nangis minta jajan, ingat semua loh orang tua itu. Pengen anaknya hadir. Atau mau lebaran, kalau bisa jangan lama-lama lah Bapak Ibu. Paling telat sebulan sekali lah kalau orang tuanya jauh. Kecuali kalau di Jawa sana ya Pak, butuh modal gitu. Jangan biarkan orang tua itu dalam kerinduan. Karena ini banyak keluarga muda, saya ingin sampaikan buat keluarga-keluarga muda, karirnya masih panjang. Perlakukan orang tuamu seperti raja. Maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Yang saya ini batu raja. Ayu saya jadi sama sepupunya Kakanda Marzuki di Rengas. Beliau ini di keluarga kita tunggu tubangnya Bapak Ibu. Tunggu tubangnya. Makanya jadi sama Ayu Yuli juga ya. Jadi ngepas lingkaran tunggu tubang Bapak Ibu. Ame anak lemah, umat dek denak minta. Tak terjemahin ya. Kalau anaknya senang, ibu nggak pengen minta, betul nggak? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi jangan nawarin Pak, mohon maaf kalau bapak-bapak sukses, telepon ke kampung, Ma, apa kabar? Sehat nak? Mama punya duit? Punya. Perlu nggak dikirim? Enggak nak. Enggak cukup nggak duitnya? Enggak usah nak. Lo ngapain nanya? Sama orang tua tuh jangan nanya deh Pak. Kalau mau ngasih kirim aja. Setuju gak kira-kira? Jangan ditanya. Orang tua paling pintar bohong sama anak. Anak sakit sampai jam 12 malam nungguin anak sakit. Mama nggak capek? Enggak nak. Mama nggak ngantuk? Enggak. Bohong. Padahal sambil pelekak-pelekuk.
Makan susah Pak, beras kadang nggak ada. Dapat besek dari tetangga, isinya rendang Padang. Disuapin semua ke anaknya. Anaknya nanya, Mama nggak makan rendang? Enggak nak, Mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin nelan ludah pahit rasanya. Demi anak, ibu paling pintar bohong sama anaknya. Tapi sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Saya masih ingat loh Bu. Saya dulu tinggal ngontrak Pak. 3 kali diusir dari kontrakan. Ini sudah pernah kejadian. 3 kali loh Pak. Karena nggak sanggup bayar kontrakan. Saya nggak mau cerita sama ibu saya. Kasihan dia kalau saya cerita. Dia janda susah. Kalau ibu saya ke Bandar Lampung dari kampung, dari Tanjung Raja Pak sana, Lampung Utara. Beliau Abung Tinggi, saya kecamatan Tanjung Raja. Datang, kakak nelpon, umak nak ke Karang. Kan orang sana nyebutnya Karang semua sini nih. Susul di Raja Basa. Saya gopek nyari utangan beras yang selawe kilo sekarung itu Pak. Saya ngomong sama toko, nanti kalau saya punya uang saya bayar. Tapi kalau nggak punya uang, beras saya kembalikan. Tapi nunggu umak saya pulang dulu ke kampung lagi. Kayaknya paling 2 hari dia di sini, biar ketahuan anaknya nggak susah makan. Padahal minjem. Begitu umak pulang kampung lagi, pulang lagi ke toko beras 2 kilo itu. Tapi begitu saya punya rumah sendiri Pak, umak datang, masuk rumah langsung sujud nangis. Loh ngapa umak nangis? Nah, dulu 3 kali ngan diusir dari kontrakan. Nah tahu dia. Kita nggak pernah cerita Pak. Kamu pinjem beras 2 kilo ke toko kan? Kamu pulangin lagi ke toko kata dia. Umak tahu segalanya. Kamu nggak usah cerita nak. Umak tahu semuanya. Subhanallah. Itulah ibu Pak. Umak mau ngasih nggak ada apa-apa. Mau nolong nggak bisa. Hanya berdoa kepada Allah agar kamu dilancarkan rezeki. Itulah orang tua. Makanya benar kalau kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali, hanya seorang ibu. Setuju nggak kira-kira? Maaf betul Bapak Ibu. Bu, jangan terlalu mengekang suami. Karena ibu-ibu nggak melahirkan suami. Betul nggak kira-kira? Nanti suami ngasih emaknya marah. Kelon sama emak lo sono. Termasuk bapak-bapak. Kalau istri ingin berbakti sama orang tuanya Pak, jangan dihalangi. Walaupun baktinya kepada suami utama. Karena bukan suami yang melahirkan istri. Bukan kita yang menyekolahkan mereka. Bukan kita yang membesarkannya. Orang tuanya. Kasih kesempatan agar dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Seikhlas-ikhlasnya suami Bu, nggak ada yang mengikhlaskan seikhlas orang tua. Contoh, ibu-ibu masuk angin, minta kerokin, Pah kerokin, kena marah. Kamu nggak tahu orang capek ya, malah marah. Begitupun istri, bapak-bapak sakit umpama stroke bengek, udah stroke bengek bocor kelep prostat. Mana cerewet lagi. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin di hati. Kapan matinya orang satu ini? Ngerepotin betul. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan kedua orang tua. Kata orang gunung itu tinggi tapi masih ada puncaknya. Lautan luas sekali tapi tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak dan kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Baik, kesimpulannya banyak ini kesimpulannya karena isi ceramahnya campur-campur ini. 1, yuk jangan terlalu panik sama corona. Corona sudah segera berlalu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini nggak ada lagi virus corona. Allahumma amin. Dan memang Pak, kata ahli virus,
Kalau kita lockdown, virusnya datang lagi, kita lemah lagi. Tapi kalau kita new normal, kita hadapi, begitu virusnya datang lagi, kita sudah kebal. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita makmurkan masjid ini. Kita panjangkan amaliyah yang sudah wakaf dan menghibahkan masjid ini. Dan kemudian yang ketiga, mari kita betul-betul jaga puasa Ramadan kita dengan mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Terakhir, mari kita bermaafan, dan kalau ada kesempatan kita nengok orang tua, berbakti kepadanya. Jangan pernah berhitung kepada kedua orang tua, karena satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun.